Kita sebagai orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan justru mengajak umat sekalian untuk menghidupi semangat toleransi. Sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Tetapi juga sama, kita sebagai tarekat mengajak dan memberikan teladan akan semangat solidaritas ini sehingga semakin banyak orang berani dan mau untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan mau peduli dengan sesama. Dan inilah yang juga menjadi ajakan pada saat ini. Saya ingin menekankan 100% Indonesia, 100% Katolik. Kita sebagai bangsa, mari kita juga bergandengan tangan untuk bersolidaritas dengan sesama kita. Semoga tema novena hari ini menjadikan kita semakin menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kita bisa membawa sukacita surga di tengah-tengah dunia ini, terlebih di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bisa menjadi sesama bagi yang lain. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Konfrater dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama Tarekat MSC memasuki novena bulan ke-7 dengan tema toleransi dan solidaritas. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenapa Tarekat MSC mengadakan novena ini? Saya mengingatkan kembali bahwa kami Tarekat MSC mengadakan novena karena kami akan merayakan 50 tahun berdirinya Provinsi Indonesia tahun depan. Maka kami mengadakan, dan ini sudah memasuki bulan yang ke-7. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan tema toleransi dan solidaritas. Dan tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini, di mana di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang tidak toleran dengan yang lain, merasa agamanya yang paling benar, sehingga merasa punya hak untuk menghakimi, untuk mengatakan bahwa agama lain tidak benar. Hanya agamakulah yang benar. Dan ini tindakan yang tidak toleransi. Dan ini yang patut kita lawan. Patut kita harus mengedepankan dan mengajak orang-orang, termasuk kita para MSC dan juga umat sekalian, untuk mengedepankan nilai-nilai toleransi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, juga di dalam perutusan kita. Kemudian kita juga melihat situasi pandemi COVID-19 semakin merajalela, dan kita tahu bagaimana orang sulit mencari tabung oksigen, orang mencari obat, dan bahkan mereka banyak yang menaikkan harganya. Ini juga menampakkan sisi bahwa mereka tidak solider dengan situasi yang ada saat ini. Kita juga dipanggil, mari kita para imam MSC dan kita umat sekalian untuk menjadi pelopor dalam mengangkat semangat solidaritas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan khususnya saat ini bangsa kita membutuhkan orang-orang yang mampu solider untuk apa? Untuk mensukseskan program pemerintah PPKM. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, mengawali Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, sekarang kita tunduk di hadapan Allah, menyadari kekurangan kita, dan kita mohon pengampunan agar pantas merayakan keselamatan Allah pada pagi hari ini. Para konfrater dan saudara-saudariku yang terkasih, kita semua tahu bahwa saat ini
COVID-19 semakin merajalela, semakin meningkat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Maka tepatlah kalau pemerintah kemudian mengadakan PPKM. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Banyak orang, bahkan tokoh-tokoh agama yang menyikapi PPKM ini dengan tidak bijak. Bahkan cenderung berkomentar yang nadanya justru menghujat pemerintah atau nada-nada yang tidak toleran. Misalnya mengatakan tokoh-tokoh agama tertentu yang mengatakan bahwa pemerintah itu iblis dengan adanya PPKM ini. Ini tentu komentar yang tidak bijak, bahkan provokatif. Kemudian ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini karena banyak yang makan makanan haram. Ini juga komentar yang menurut saya melanggar toleransi. Maka pada kesempatan ini sangat baik kalau kita mari justru kita mendukung program PPKM ini dengan mengedepankan semangat toleransi. Justru kita antar agama untuk saling bahu-membahu, untuk saling bergandengan tangan, membantu pemerintah bagaimana mengedepankan toleransi, bagaimana kita juga saling menyatukan hati untuk menyukseskan PPKM ini. Ada yang bercanda atau guyonan tetapi dengan lebih bagus mengatakan PPKM itu singkatannya apa? Dari sudut kita, PPKM berarti pasti pertolongan Kristus menyelamatkan. PPKM. Ya, ini mari kita yakin bahwa dengan PPKM kita bisa untuk menyelamatkan bangsa ini dari COVID-19. Nah, saya rasa ini saya juga saat ini mengajak kita untuk kembali menghidupi apa yang dicanangkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau kita 100% Katolik berarti mari dengan keyakinan iman kita justru pada saat ini, saat yang sulit ini, kita mengedepankan toleransi, kita mengedepankan semangat untuk saling membantu, menopang satu dan yang lain. Dan sebagai warga Indonesia, kita diajak untuk menyemangati saudara-saudara yang lain, untuk apa? Meningkatkan semangat solidaritas. Di awal tadi saya mengatakan bahwa banyak di antara kita justru pada saat-saat yang genting dan yang rawan ini mengkais rezeki di balik penderitaan orang lain. Misalnya dengan sulitnya tabung oksigen, lalu mereka menjual dengan harga berapa kali lipat. Dan saya rasa ini bukan semangat solidaritas, ini pengkhianat. Ketika kita justru mengkais rezeki dari penderitaan. Seharusnya ketika orang kesulitan oksigen dan menghadapi situasi yang genting seperti ini, kita saling membantu. Semangat solidaritas. Atau misalnya kelangkaan obat, Ivermectin misalnya, yang seharusnya harganya itu tidak lebih dari 50.000 satu pilnya. Tetapi saya mendengar ada yang membeli dengan harga satu pil 600.000. Saya rasa ini sangat-sangat tidak solider. Dan kita dipanggil pada saat ini untuk menghayati, menghidupi semangat solidaritas yang betul-betul keluar dari kedalaman kita, kedalaman hati yang tulus. Nah, kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil hari ini, kenapa si kaya itu tidak bisa masuk surga? Karena si kaya tidak punya semangat solider.
Ketika dia kaya, jadi di sini sangat ditekankan, orang kaya bukan berarti tidak bisa masuk surga. Kalau dia kaya tetapi solider dan mau hatinya untuk orang lain, pasti dia punya tempat. Tetapi dia betul-betul tidak mau tahu. Bahkan ketika Lazarus meminta dari kaisan makanan, itu pun tidak diberikan. Coba bayangkan, dia menikmati kemewahan dan menutup mata, menutup hati untuk orang-orang miskin. Inilah yang menyebabkan akhirnya Abraham mengatakan, antara kami dengan kamu ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Perbedaan yang sangat mencolok. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita punya semangat solidaritas, pasti inilah semangat yang ditawarkan oleh Tuhan. Ingat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, disitulah betul-betul dinampakkan semangat solider. Bagaimana saya harus mempunyai hati kepada sesamaku yang menderita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tarekat MSC merayakan 50 tahun provinsi yang akan dirayakan tahun depan. Tahun ini, sudah tahun ini. Saya ingatnya masih saya tahun lalu. Tahun ini yang merayakan 50 tahun berdirinya provinsi. Tema ini mengajak para MSC untuk juga sebagai orang-orang yang punya peran di dalam kehidupan, terlebih dalam gereja. Untuk apa? Untuk mengajak umat sekalian menghidupi semangat toleransi. Sehingga sebagai seorang beriman, mari kita jangan menjadi orang-orang yang fanatik, sempit, naif, dan merasa diri yang paling benar, sehingga membuli atau memandang dengan negatif agama lain. Nah, saya rasa ini menjadi poin untuk kita sebagai pewarta, kita sebagai orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, justru mengajak umat sekalian untuk menghidupi semangat toleransi, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Tetapi juga sama, kita sebagai tarekat mengajak dan memberikan teladan akan semangat solidaritas ini, sehingga semakin banyak orang berani dan mau untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan mau peduli dengan sesama. Dan inilah yang juga menjadi ajakan pada saat ini. Saya ingin menekankan 100% Indonesia, 100% Katolik. Kita sebagai bangsa, mari kita juga bergandengan tangan untuk bersolidaritas dengan sesama kita. Semoga tema novena hari ini menjadikan kita semakin menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kita bisa membawa sukacita surga di tengah-tengah dunia ini, terlebih di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bisa menjadi sesama bagi yang lain. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini pranekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.